Om Swastiastu. Begitu banyak profesi di sekitar kita. Seperti saat ini, kalian tentu bisa menebak apa profesi saya. Ya, saya berprofesi sebagai seorang guru. Lalu apa tugas dan fungsinya? Tentu membagikan ilmu pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, secara sederhananya begitu ya. Nah, sekarang profesi apa yang saat ini kalian ketahui di sekitar kalian? Apakah orang tua kalian adalah dokter? Atau seorang guru juga? Polisi? Seorang yang bekerja di kantor pemerintahan? Petani? Dan pedagang atau pebisnis atau pramuniaga? Apapun profesi orang tua dan sekeliling kalian, tentu kalian harus hormati dan belajar menghargainya ya. Baik, anak-anak, berkaitan dengan profesi, kali ini saya Tari akan menyajikan masing-masing fungsi dari catur warna dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti sesi catur warna. Catur warna adalah 4 profesi yang diciptakan oleh Tuhan. Di dunia ini yang kekal abadi adalah Tuhan. Semua ciptaannya dapat berubah-ubah atau mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan tuntutan zaman. Perbedaan setiap zaman inilah yang menyebabkan adanya perbedaan penekanan profesi atau warna yang dibutuhkan. Menurut ajaran Hindu, zaman itu akan berubah-ubah. Setiap perubahan membawa ciri-ciri tertentu. Dalam satu hari Brahman dibagi menjadi 14 masa, setiap masa dibagi menjadi 4 zaman. Nah, keempat zaman itu adalah Kerta Yuga atau Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, dan yang terakhir adalah Kali Yuga. Keempat zaman ini disebut dengan istilah Catur Yuga atau Mahayuga. Apabila kita melihat situasi pada setiap zaman, maka kita dapat melihat golongan atau warna yang memiliki peranan di masing-masing zaman. Simak pada tabel berikut. Pada zaman Satya Yuga, prinsip-prinsip Dharma dilaksanakan secara utuh. Suasana kehidupannya, orang-orangnya berpuas hati, ramah, berkasih sayang, penyabar, hidup damai, berpikir waras, dan secara spiritual bahagia. Kegiatan penduduknya tentu menyibukkan diri dalam kegiatan spiritual seperti meditasi kepada Tuhan, sehingga masyarakat pada umumnya berprofesi sebagai golongan atau warna Brahmana. Nah, zaman Treta Yuga memiliki prinsip Dharma merosot seperempatnya karena adharma mulai berkembang, dan pada zaman ini golongan kesatria mulai muncul untuk melindungi orang-orang sekitar tentunya ya. Namun orang-orangnya masih menikmati hidup yang makmur. Kebanyakan pada zaman ini golongan Brahmana masih berperan dan sepenuhnya berpegang pada prinsip-prinsip Triwarga, yaitu Dharma, Artha, dan Kama. Kegiatan penduduknya tekun melaksanakan ritual seperti yatnya dan melaksanakan pertapaan. Zaman Dwapara Yuga, setiap prinsip Dharma merosot sampai dengan setengahnya karena pengaruh adharma yang semakin menuat. Nah, penduduk kebanyakan terdiri dari orang-orang Brahmana dan kesatria. Mereka mulai tertarik pada harga dan kehormatan diri dan banyak memiliki kekayaan serta hidup senang memelihara keluarga besar. Sehingga golongan Waisya juga mulai berperan pada zaman ini. Dan pada zaman ini kegiatan penduduknya tekun mempelajari Weda. Zaman yang terakhir adalah Kali Yuga. Setiap prinsip Dharma hanya tinggal seperempatnya. Adharma mulai merajalela dan Dharma akhirnya lenyap. Pada zaman ini, orang-orang berwatak serakah, jahat, korup, tidak berkasih sayang, bernasib malang, mudah bertengkar atas masalah kecil, dan mayoritas tergolong sudra. Sibuk dalam kegiatan pamrih karena diliputi berbagai ragam keinginan material. Zaman Satya Yuga atau Kerta Yuga, manusia berumur panjang dan penuh dengan
kebajikan. Nah, maka yang paling utama adalah melakukan tapa brata dan semadi. Pada zaman ini, profesi atau warna Brahmana lah yang paling dibutuhkan. Dan karena warna Brahmana yang paling dibutuhkan, maka wajarlah secara sosiologis warna Brahmana yang dianggap paling utama. Pada zaman Kerta, kesucianlah yang paling dianggap penting di sini. Jika kita berbicara tentang Brahmana, fungsinya selain dalam bidang kerohanian, golongan Brahmana adalah mereka yang menguasai ajaran, pengetahuan, adat, adab, atau keagamaan. Biasanya golongan Brahmana dikategorikan dalam wujud seorang pendeta, agamawan, atau Brahmin. Dalam kitab Yajurveda bab 33 sloka 81 yang berbunyi, Pawakawarna Sucayo Vipaschitah, para Brahmana seharusnya bersinar seperti api, bajik dan terpelajar. Di sini seorang Brahmana yang dikatakan bersinar layaknya matahari memberikan sinar ke seluruh lini kehidupan sehingga seperti tumbuhan yang dapat tumbuh dan hidup karena sinar matahari, seperti juga manusia memperoleh vitamin D dengan sinar yang sehat dan segala pekerjaan yang memerlukan sinar matahari serta panasnya dan bahkan masih banyak hal yang memerlukan adanya sinar matahari. Begitulah yang diharapkan seorang Brahmana. Ia seharusnya mampu memberikan pencerahan dengan ilmu pengetahuan yang ia miliki, sehingga siapapun yang berada di dekatnya mendengarkan apa yang ia ucapkan dan jelaskan mampu membuat mereka paham dan merasakan perasaan damai serta menemukan titik terang dalam jalani kehidupan. Jika dahulu, seorang Brahmana ialah seorang pendeta yang tahu tentang agama, ilmu agama, seorang yang sabar, tenang, memiliki pengetahuan suci, dan cenderung melakukan pertapaan, maka saat ini seorang yang tergolong Brahmana selain ahli agama, guru juga termasuk ke dalam golongan ini. Sebab jika kita berbicara fungsi nih, fungsi guru memberikan pengetahuan kepada siapapun, baik memberikan ilmu pengetahuan, memberikan pencerahan kepada yang mendengar, mereka dapat dikatakan sebagai golongan Brahmana. Ini adalah contoh-contoh Brahmana masa kini. Dan pada zaman Treta Yuga, kesaktian atau kepintaran yang dianggap paling penting. Pada zaman ini, orang memuja-muja kemampuan kesaktian. Zaman Treta, profesi kesatria menjadi yang paling menonjol walaupun pada zaman ini Brahmana masih memerankan perannya dalam mengajarkan pengetahuan rohani. Namun demikian, warna kesatrialah yang paling dianggap utama. Kesatria merupakan suatu susunan pemerintahan, atau juga berarti pemerintah, prajurit, keunggulan, kekuasaan, dan kekuatan. Dalam Manawa Dharma Sastra 2, Sloka 31 menyebutkan, untuk golongan atau warna kesatria, nama-namanya hendak menggunakan kata-kata mengandung arti kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan dalam hal ini bukan saja tentang kekuatan fisik, tetapi yang lebih utama adalah kekuatan rohani yang berupa kekuatan iman, kekuatan pikiran atau intelijensia dan semangat yang tinggi. Nah, ini adalah contoh kesatria di masa modern. Pada zaman dua para yuga, jatnya yang dianggap paling utama, upacara yatnya yang besar, dan menghabiskan dana yang besar, karena itu warna waisyalah yang dianggap paling utama. Sedangkan zaman Kali Yuga yang paling utama adalah pemberian harta benda. Sumber harta benda adalah warna waisya dan sudra. Karena itu, warna waisya dan sudralah yang dianggap paling menonjol. Warna waisya adalah individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pertanian dan perdagangan. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan ya, melainkan karena ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seseorang disebut waisya karena ia memiliki kelebihan dan dalam bidang pertanian dan perdagangan ya. Dan ini adalah contoh waisya yang memiliki bakat di bidang pertanian.
Nah, ini contoh Waisya di era modern, pedagang online yang mulai banyak digandrungi oleh pelaku ekonomi dan pastinya banyak remaja yang suka jualan online dan belanja online ya. Sudra warna ialah individu atau golongan masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau membantu. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan. Jadi di sini keberadaannya karena ia memiliki kemampuan tenaga yang kuat dan mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seseorang yang disebut dengan sudra karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pelayanan. Contoh golongan sudra yaitu para petugas kebersihan yang membantu dalam pelayanan berupa kebersihan lingkungan. Menurut Profesor Dr. Yudo Bagus Mantre, catur warna secara filosofis ada pada setiap orang. Dalam bercita-cita hendaknya seseorang itu menjadikan dirinya seorang brahmana. Dalam mengimbangi mengembangkan cita-citanya, seseorang hendaknya menjadi seorang kesatria. Dalam hal memelihara kemakmuran, hendaknya ia menjadi seorang waisya. Melayani semua itu, hendaknya ia menjadi seorang sudra. Keempat warna atau profesi itu unsur-unsur dasarnya ada pada diri seseorang. Nah, ini adalah warna Brahmana, di mana dikhususkan untuk pembangunan spiritual atau non-fisik. Karena fungsi warna Brahmana ini menjaga dan mempelajari Weda, dapat dilihat aktualisasinya menjadi penyucian diri dan menyucikan orang lain. Belajar dan mengajar dengan tulus ikhlas, demikian bentuk nyata dari pengamalan warna Brahmana. Warna kesatria, profesi yang bertujuan untuk menata atau menekankan pada managerial skill. Fungsi warna kesatria mengatur pemerintah, kemudian menata masyarakat. Melayani masyarakat adalah bentuk pengamalan dari profesi warna kesatria. Warna waisya, profesi yang menekankan pada kesejahteraan fisik material, fungsinya bergerak dalam bidang distribusi dan produksi barang-barang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ini di sini adalah wujud dari pengamalan profesi warna waisya. Dan terakhir warna sudra, profesi yang memiliki fungsi pada pelayanan tenaga fisik. Pengelompokan masyarakat ke dalam 4 warna ini akan menumbuhkan hubungan sosial yang saling membutuhkan. Keretakan di antara profesi itu akan dapat merugikan semua pihak. Nah, materi kali ini didukung oleh gambar-gambar dari sumber-sumber pustaka seperti sumber dari internet, kemudian sumber buku dari buku pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10 SMA. Ada pula bagan yang saya buat sendiri dan foto-foto yang saya ambil dari sekolah di Denpasar. Dan saya ambil juga dari buku Weda Sabda Suci Imade Titip. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan materi fungsi bagian-bagian catur warna. Semoga materi yang Ibu berikan kepada anak-anak mudah dipahami ya. Saya Tari selaku guru Mapel Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti pamit undur diri. Tentu saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.